bersahaja inilah kampung Nabi Yusuf alaihi salam yang dikenal dengan nama Al-Fayum, 90 km dari kota Kairo, Mesir. Wilayahnya memang tidak terlalu besar. Namun begitu, kawasan ini dikenal sebagai provinsi tertua di Mesir yang terkenal dengan kesuburannya. Dulu, kota ini merupakan kawasan terbengkalai yang menjadi pembuangan limbah yang disebut dengan jaubah, yang artinya pembuangan kotoran. Al-Fayum kemudian berubah setelah Nabi Yusuf alaihi salam mengubahnya menjadi kawasan pertanian yang subur setelah mendapat perintah dari Raja Mesir untuk menanggulangi kekeringan selama 7 tahun yang akan melanda negeri Mesir. Karena jauh dari aliran sungai, melalui petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf kemudian membuat 3 kanal untuk menyalurkan air dari sungai Nil. Jejak kanal itu masih berfungsi hingga kini. Salah satunya yang membelah kota Al-Fayum. Itu sebabnya hingga kini masyarakat Mesir menyebut kanal ini dengan nama Bahar Yusuf atau Sungai Yusuf. Sejak itulah sistem irigasi dan pertanian mulai dikenalkan. Sebuah riwayat menyebutkan Nabi Yusuf kemudian membangun 360 perkampungan di kawasan ini. Jumlah yang sama dengan jumlah hari selama 1 tahun. Dengan begitu, Nabi Yusuf bisa memenuhi kebutuhan makanan masyarakat Mesir selama masa paceklik tiba. Sejak itu, kota Al-Fayum berdiri dan menjadi wilayah yang sangat subur atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kota Al-Fayum adalah kota kedua yang dibangun atas petunjuk wahyu Allah setelah kota Makkah Al-Mukarramah. Di kota Al-Fayum inilah aku, sang musafir, mencoba menelusuri jejak-jejak kebesaran Nabi Yusuf alaihi salam. Sebuah kincir air masih berfungsi mengalirkan air dari Bahar Yusuf atau Sungai Yusuf yang diyakini masyarakat Mesir merupakan peninggalan Nabi Yusuf. Kita sekarang lagi ada di kafe ala Mesir nih, tepatnya di kota Fayum. Di sini ada salah satu ikon masyarakat Fayum, yaitu kincir Yusuf. Kenapa dibilang kincir Yusuf sih? Setahu saya kincir ini diyakini masyarakat setempat bahwa kincir ini dibuat langsung oleh Nabi Yusuf. Betul. Kincir ini berfungsi untuk mengairi sawah seluruh kota Fayum. Akhirnya Fayum sampai hari ini dikenal sebagai kota pertanian tertua di dunia, Kak. Subhanallah, Kak. Iya betul Mas Yogi. Di sini letaknya kincir air yang dibangun oleh Nabi Yusuf yang berguna untuk mengalirkan air untuk membantu pengairan pertanian di wilayah Al-Fayum ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf berdasarkan takwil yang beliau lakukan terhadap mimpi sang raja. Berdirinya kota Al-Fayum berawal dari sebuah mimpi. Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Dan 7 tangkai gandum hijau dan 7 lainnya kering. Semua ahli tafsir mimpi kerajaan tak mampu memecahkan rahasia mimpi itu. Mereka akhirnya meyakinkan raja mimpi itu hanyalah bunga tidur yang tak ada artinya. Saat itulah seorang pekerja kerajaan teringat akan Nabi Yusuf yang masih di penjara dan pernah menafsirkan mimpinya hingga menjadi kenyataan. Yang mulia, untuk masalah Anda, aku punya jalan keluarnya. Katakan, siapa orang itu? Seorang budak Ibrani yang saat ini sedang dipenjara. Maka Nabi Yusuf dipanggil untuk menakwilkan mimpi sang raja. Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur, hasil tanaman berlimpah, lalu akan terjadi kekeringan atau masa paceklik 7 tahun kemudian. Ini merupakan PR besar bagi sang raja. Apa PR-nya? Kalau 7 tahun masa paceklik, lalu masyarakat mau makan apa? Kalau masyarakatnya kelaparan, maka raja bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada masyarakat.
Raja berpikir keras, tetapi tidak menemukan cara yang efektif untuk menanggulanginya. Lalu bertanya ke Nabi Yusuf, apakah ada solusi untuk mengatasi ini? Nabi Yusuf memberikan solusi yang sangat baik. Berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan, pada 7 tahun masa subur pertama itu, masyarakat harus mengolah pertanian dengan baik dan hasil pertaniannya harus disimpan. Yang dimakan hanya sedikit saja, secukupnya saja. Jangan dihabiskan semuanya. Karena yang disimpan ini untuk persiapan 7 tahun masa paceklik nanti. Masalahnya Mas Yogi, pada saat itu masyarakat belum mengetahui cara yang terbaik untuk mengawetkan makanan sampai 7 tahun lamanya. Hingga akhirnya Nabi Yusuf mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa apapun yang dipanen oleh masyarakat pada saat itu, biarkanlah berada pada tangkainya. Dengan cara ini, makanan akan bisa awet sampai 7 tahun lamanya. Subhanallah. Berhematlah atas kelimpahan yang sudah diberikan, agar rakyat nantinya tidak sengsara. Ini baru jalan keluar yang bagus. Maka sang raja pun menunjuk Nabi Yusuf sebagai wakil raja atau pemegang perbendaharaan kerajaan. Nabi Yusuf kemudian membangun kota Al-Fayum menjadi kawasan pertanian hingga menjadi kawasan subur. Selama 7 tahun pertama, hasil panen melimpah. Lalu Nabi Yusuf memerintahkan untuk menyisakan hasil panen untuk keperluan 7 tahun kemudian saat terjadi kekeringan. Dengan petunjuk Allah, Nabi Yusuf memperkenalkan cara menyimpan gandum agar bisa tetap awet hingga 7 tahun. Yaitu dengan cara menyimpan gandum dengan tangkainya. Cara inilah yang kemudian diikuti oleh para petani di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk menyimpan padi dengan tangkainya. Dengan begitu, rakyat Mesir terbebas dari bencana kelaparan akibat kekeringan panjang. Bahkan, bukan hanya dapat menyelamatkan penduduk Mesir, tapi juga dapat menyelamatkan penduduk-penduduk negara tetangga seperti Syria, Palestina, Mekah, dan Madinah dari kekeringan dan kelaparan. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Kebesaran Nabi Yusuf berawal dari sebuah mimpi saat masih kecil. 11 bintang, matahari, dan bulan menyembah dirinya. Mimpi inilah yang kemudian diceritakan kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, dan menyuruhnya agar tidak diceritakan kepada saudara-saudara tirinya bersifat iri dan pendengki. Allah telah memilihmu untuknya. Dia akan memberimu kekuatan menafsirkan mimpi. Keistimewaan Yusuf sudah mulai tampak sejak kecil. Inilah yang membuat ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, begitu menyayanginya melebihi saudara-saudara tirinya. Apalagi sejak usia 12 tahun, ibu kandungnya telah wafat. Kecintaan dan kasih sayang berlebih inilah yang mengundang kecemburuan saudara-saudara tiri Yusuf. Dengan rencana muslihat saudara-saudara tirinya, Yusuf dibuang di sebuah sumur di perlintasan para kafilah dagang. Tolong! Jangan lakukan itu! Tolong! Ya Allah, tolonglah aku! Tidak ada yang bisa membantuku kecuali Engkau. Ya Allah, tolonglah aku! Ayah! Ayah! Tolong aku! Tak jauh dari kota Al-Fayum, di kawasan dekat Saqqara, Mesir, sebuah kampung yang bernama Kampung Al-Aziz mengingatkan aku, sang musafir, akan tempat Nabi Yusuf.
kawasan pertanian yang subur yang dikenal masyarakat Mesir sebagai daerah para nabi. Kang Zid, ini kita sudah ada di wilayah yang namanya Qaryah Azizi atau Kampung Aziziyah. Ini nama pemberian nama ini juga agak unik karena diberikan berdasarkan siapa penguasa di lokasi ini pada zaman Mesir dulu, Mesir kuno. Nah, ini saya jadi teringat sama kisah antara Al-Aziz, sang penguasa, dengan Nabi Yusuf. Itu bermula dari penemuan kafilah terhadap seorang Yusuf kecil yang ada di dalam sumur. Yang dibuang oleh saudara-saudaranya karena kehasudannya. Nah, setelah ditemukan, dijuallah Yusuf ini kepada Al-Aziz. Sehingga Al-Aziz mempekerjakan dia, Yusuf, di dalam rumahnya. 1.500 tebet. Inilah gambaran awal seorang Yusuf alaihissalam yang kelak akan mengantarkan dirinya menjadi seseorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia Potifar, penguasa Mesir dan kapten pasukan Farao. Yusuf pun dibeli oleh Al-Aziz atau seorang pembesar kota Mesir yang tidak mempunyai keturunan. Di tempatnya yang baru, Yusuf hidup berkecukupan karena kerajinan, kejujuran, dan sifat amanah yang dimiliki Yusuf hingga sangat disayang keluarga ini seperti anak mereka sendiri. Hingga akhirnya Yusuf tumbuh menjadi pria bertubuh tegap dan berwajah tampan. Inilah yang mengundang ketertarikan istri Al-Aziz terhadap Yusuf. Salam hormat Ratu Zulaikha. Wanita terhormat ini meminta Yusuf untuk memenuhi hasratnya. Aku mau saja mematuhi perintahmu selama itu tidak menyimpang dari perintah Sang Pencipta. Namun Yusuf yang memiliki kepribadian luhur dan takut kepada Allah menolak keinginan istri Al-Aziz dan segera lari meninggalkan wanita itu. Namun istri Al-Aziz mengejarnya dan menarik baju belakangnya hingga robek. Saat itulah Al-Aziz datang memergoki peristiwa itu. Menurutku ada sesuatu yang tidak beres di antara kalian dan perlu dijelaskan. Lihatlah seperti apa kebaikan kita dibalas. Tahukah kau bagaimana istrimu diperlakukan? Tapi Ratu Zulaikha yang memaksaku untuk berhubungan dengannya. Jangan membuatku marah lagi, Yusar. Siti Zulaikha sangat tertarik kepada Nabi Yusuf. Karena ketampanan dan mudanya dan segala macam yang ada pada diri Nabi Yusuf. Dan yang menariknya, bukan hanya Siti Zulaikha yang tertarik, tetapi Nabi Yusuf pun tergoda dengan rayuan-rayuan Siti Zulaikha. Wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf pun tergoda kepada Siti Zulaikha. Tetapi karena keteguhan iman yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, beliau tidak sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan. Laula arro'a burhana rabbi. Kalau saja dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, maka dia pasti akan terjerumus ke sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Yusuf untuk memilih yang terbaik. Dan Nabi Yusuf memilih penjara sebagai pilihannya. Tidak sampai tergoda. Qala rabbis sijnu ahabbu ilai. Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada mimma yad'unani ilai." Daripada ajakan mereka kepadaku, ajakan untuk berbuat mesum. Wa illa tasrif anni kaidahun. Jika engkau ya Allah tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, perempuan-perempuan itu, asbu ilaihin. Aku akan condong tertarik kepada mereka. Wa akun minal jahilin, dan aku menjadi orang yang sangat bodoh. Peristiwa memalukan inilah yang kemudian tersebar di kalangan pejabat kerajaan, terutama di kalangan wanita. Inilah yang membuat istri Al-Aziz semakin tersudut hingga muncullah ide untuk membersihkan nama baiknya. Para wanita istri pejabat kerajaan diundang untuk ke rumahnya. Berbagai hidangan disajikan. Yuzarsif, silahkan masuk. Hingga akhirnya Yusuf alaihissalam diperintahkan untuk keluar menyajikan makanan. Semuanya tertegun memandangi kewibawaan dan ketampanan Yusuf alaihissalam. Tanpa disadari, jari-jari tangan mereka teriris pisau. Peristiwa inilah yang menggemparkan kalangan istana. Penjarakan dia. Karena tidak diragukan lagi
itu akan menutup mulut para pembuat berita. Meski Yusuf tidak bersalah, peristiwa inilah yang membawa Yusuf ke penjara. Dan inilah yang lebih disukai Yusuf. Penjara baginya lebih baik daripada berbuat mungkar yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Tumbuh menjadi sosok yang arif dan bijaksana, Nabi Yusuf justru memanfaatkan kesempatan ini untuk berdakwah. Kondisi para narapidana membuat mereka mudah menerima seruan Yusuf alaihissalam. Disinilah Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Yusuf berupa kemampuan menakwilkan mimpi. Dan peristiwa mimpi dua orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf kelak akan mengungkap kebesaran Nabi Allah ini. Yang menarik, Kang, saya juga teringat nih kan, suatu kisah bahwa dari penjara inilah justru Nabi Yusuf mendapatkan atau memperoleh mukjizat dari Allah, Kang ya? Ya, di penjara inilah Nabi Yusuf mendapatkan mukjizatnya. Dan misi kenabian dimulai dari sini. Di dalam penjara ini, Nabi Yusuf mendapatkan mukjizat yaitu mampu menakwil mimpi. Terbukti dengan mimpi dua orang temannya yang menjadi kenyataan. Mimpi dari dua orang teman Nabi Yusuf dalam penjara ini ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Yang pertama, kata Nabi Yusuf, dia akan menyuguhi minuman anggur kepada tuannya. Artinya diangkat kembali menjadi seorang pelayan. Yang kedua, kepalanya akan dipatoki burung. Dan ternyata iya betul. Terjadi, dua-duanya kenyataan. Inherus, tafsir mimpimu bahwa dalam 3 hari lagi, kau akan kembali ke pekerjaan lamamu. Kau akan mendapat julukan kehormatan sebagai pembawa cangkir Amenhotep. Tapi kau Aposis, dalam 3 hari, kau akan dihukum gantung. Tubuhmu akan tetap dibiarkan tergantung dan dimakan oleh burung-burung. Keberhasilan Nabi Yusuf menakwilkan mimpi Raja Mesirlah yang kemudian membuat Nabi Yusuf terbebas dari penjara. Bahkan diangkat sebagai bendahara negara yang mengurus distribusi makanan. Ini ada anak sungai nih, Kang. Ini adalah anak sungai yang berasal dari sungai Nabi Yusuf atau Bahar Yusuf, Kang. Iya. Dan juga bersumber lagi kepada sungai Nil. Sungai Nil. Karena waktu itu daerah sini adalah daerah yang tandus, tidak teraliri air, makanya Nabi Yusuf membuat kanal, 3 kanal sekaligus untuk mengairi wilayah Al-Fayum dan sekitarnya, agar pertaniannya subur ya, Kang? Iya. Kalau bukan karena Nabi Yusuf, maka tanah ini tetap menjadi tanah yang gersang, tidak subur. Pada saat itu, setelah Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi raja, maka raja meminta Nabi Yusuf untuk mengatasi persoalan paceklik yang akan datang. Nabi Yusuf mau menerima tawaran dari raja, asalkan beliau diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan pangan. 2 hal inilah yang paling penting dalam masyarakat. Seandainya 2 hal ini bisa teratasi, maka yang lain juga bisa teratasi. Masyarakat menjadi sejahtera. Dan untuk mengelola seperti itu dibutuhkan orang yang amanah, yang jujur, mampu melaksanakannya dengan baik. Nabi Muhammad SAW sudah memperingati hal ini. Barang siapa yang diberi tugas untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan sebesar jarum atau lebih dari itu, kana hululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka barang itu menjadi barang yang dikhianati yang akan ditanggungnya di hari kiamat nanti. Keberhasilan Nabi Yusuf dalam mengelola pangan selama 7 tahun masa kekeringan di Mesir telah mempertemukan dirinya dengan Bunyamin, saudara kandungnya dan saudara-saudara tirinya. Disinilah makna mimpi dari Yusuf saat masih kecil. Dan hal ini pula yang mempertemukan dirinya dengan sang ayah tercinta, Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf! Nabi Yusuf kemudian membawa keluarganya ke kota Al-Fayum
dan menetap di wilayah ini. Kau Yusufku. Dari keluarga inilah yang kelak melahirkan bangsa Israel dan melahirkan nabi-nabi utusan Allah, termasuk Nabi Allah Musa alaihissalam di Mesir. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah. Sementara kota Al-Fayum sendiri yang didirikan Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi provinsi paling subur dan menjadi lumbung padi di Mesir hingga kini. Sebuah keberkahan dari Nabi Yusuf alaihissalam.